Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaraif, wabil khusus Al-Habib Makhdar Al-Habsyi beserta keluarga dan segenap para habaib lainnya, terutama keluarga besar Rabithah Alawiyah Kota Banjarmasin yang ulun hormati, dan segenap para habaib Sayyid dan juga akhina fillah ad-da'i ilallah Al-Habib Ja'far bin Utsman As-Saggaf, dan juga yang saya hormati sahibul majlis, khadimul majlis, ratib dan salawat Al-Habib Faisal bin Habib Makhdar Al-Habsyi, dan para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, para sesepuh, para hadirin wal hadirat, segenap panitia. Ini banyak apa itu, tidak usah ngurusin. Tak langkong dulu ya apa itu, tolong dulu. Tidak, jangan, ada orang tua soalnya dulu kurang ajar. Yang saya hormati segenap para habaib, para asatid wal asatidah, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus hall Raden Kiai Haji Khalilur Rahman Cicit Syekhana Khalil Bangkalan, mudah-mudahan Allah menjadikan kuburan beliau taman daripada taman surga, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak dengan para kekasihnya di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada malam hari ini kita berhadir di tempat ini. Dari tadi kita bersama-sama membaca maulid, melantunkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ulun sebelum menceritakan, mereka ulun apa kau udah bingung ulun. Ini bahasa Madura atau bahasa Banjar nggak tahu saya. Campuran aja ya. Sebelum saya menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, saya memperingati diri sendiri dan sampean semua bahwasanya mari sama-sama kita meletakkan logika. Jadi akal pikiran anak kuliahan, anak sekolah, anak pokoknya profesor, profektor, seberdaan,
saya minta logikanya disimpan dulu. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak diterima oleh akal kita. Amun pian ambil dengan akal pikiran, logika, akal kita ini tidak terima, Pak. Contohnya apa? Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, pertama kali berjumpa dengan Abu Jahal. Dihantar oleh Abu Jahal, ya Muhammad, syekh kabar. Ada kabar baru apa? Napa kabar? Jarang belajar itu. Ya, mau jarang Madura, beda apa Muhammad sendiri ketika berapa? Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usriya bi lailatan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, thumma urija bi ila sama." Tadi malam saya diesrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak cukup di sana, saya dinaikkan oleh Allah dari langit pertama sampai langit ketujuh. Saya tembus ke Sidratul Muntaha sehingga saya sampai di namanya Al-Mustawa, berjumpa dengan Tuhan saya. Ujar Abu Jahal, apa? Ikam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, tembus langit 7, sebelum subuh sudah sampai di mukamu. Gila. Kenapa? Karena Abu Jahal mengambil peristiwa ini dengan logika. Peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak, kita wajib mengimani bahwa kejadian itu benar dialami oleh Nabi kita Muhammad. Banyak orang-orang dahulu itu sampai peristiwa ini mereka sampai berpaling dari Rasulullah SAW. Bayangkan sampai Masjidil Haram di Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Ya, tahu Baitul Maqdis kan? Salah dulu nama Benyamin dulu kiri, terus poros lempeng, depak wong. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tadi ayat yang dibaca, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Oke, kita bahas sebelumnya dulu, sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Kenapa kok langsung ada terjadi Isra Mi'raj ini? Di zaman itu dikatakan oleh ulama bahwasanya Nabi ditimpa yang namanya kesedihan. Dikatakan oleh ulama amul huzun, tahun duka cita. Kalau Indonesia itu pasang bendera senyatian. Rasulullah pertama ditinggal oleh istri beliau, ditinggal oleh paman beliau Sayyidina Abu Thalib yang membela Rasulullah ketika ada Abu Thalib, orang kaum kafir Quraisy tidak berani. Tidak selang beberapa lama ditinggal oleh istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita yang mencintai Nabi Muhammad, yang menyokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan dakwah ini. Rasulullah pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu, beliau pulang, zamiluni, selimuti saya. Yang menyelimuti adalah Sayyidatuna Khadijah. Ini istri yang paling dicintai, Pak, Bu. Ya. Siti Khadijah itu, Bu, dapat salam dari Allah. Sampai yang pernah dapat salam dari Allah? Jangankan dari Allah, wali kota aja nggak pernah sampai. Ini Siti Khadijah, makanya ditiru Siti Khadijah itu. Kenapa kok sampai dapat salam? Oh, karena semua seorang wanita walaupun janda, kaya raya, semua hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, membela. Orang sekarang, pemilihan sekarang, kesah bungas, sugih gada. Bakas jalan. Jangan kisah bungas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya bungas nggak apa-apa maksudnya. Ini banyak habaib sini. Tinggal dipilih aja. Ini Siti Khadijah. Sampai ketika Jibril turun ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha yubri'u salam ala Khadijah. Tak lama masuk Siti Khadijah. Wahai Khadijah, atani Jibril anifan, baru saja Jibril datang menerangi aku. Kemudian Jibril mengatakan,
Allah kirim salam kepadamu wahai Khadijah. Dijawab oleh Siti Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini seorang wanita luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah sampai Rasulullah sedih. Nah, di saat sedih ini Rasulullah menghibur dirinya. Beliau pergi menuju kota Taif. Siapa tahu di Taif bisa diterima oleh masyarakat Taif. Sesampainya di Taif bukan disambut dengan tola al-badru, bukan disambut seperti saya tadi datang, malah dilemparin batu. Sahir, kadep, tukang bohong, pangaramput, tukang sihir, ditimbai Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang sekarang kalau diundang orang nyaman lah, yojong goreng, sediaki motor, jemput, masih berapa? Anu totalan saya kalau hari ini sekian, kalau mau undang saya persekot BP. Nabi Muhammad nggak ada DP-DP-an. Ini loh ditiru akhlaknya Rasulullah SAW. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Rasulullah kalau diundang oleh orang yang miskin, Rasulullah ini cepat segera datang. Sebelum acara dimulai, Rasulullah sudah datang dahulu. Kalau orang sekarang beda. Rasulullah sampai di sana akhirnya itu dicaci maki oleh orang-orang Taif. Nah, di sini Allah mengatakan, ya Jibril inzil ala habibi Muhammad. Turun kepada kekasihku Muhammad, ajak dia untuk bertamasya. Adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhan dikatakan oleh ulama ahli tafsir bahwasanya kalimat subhan ini adalah dari kalimat sabbaha yusabbihu, ay usabbihu Allah ta'ala min kulli sifatin la yaliqu bihi ta'ala. Aku mensucikan zat-Nya Allah dari segala sesuatu kekurangan yang tidak pantas bagi Allah. Alladzi yang mana Allah asra menjalankan di waktu malam. Isra itu Pak, jalan di waktu malam. Di dalam kitab Burda, Al-Imam Busiri menjelaskan sarai min haramin lailan ila ada siapa? Sampai mesum saya hafal Pak. Masa Burda sarai min haramin lailan ila kama zaral badru fi dajin. Oh, paling lain setong selain giliran Burda sholawat kan ada yang hafal. Coba kalau masalah lagu, wadah. Nah, ini namanya berjalan di waktu malam. Sama seperti saya datang dari Banjarbaru, saraitu min Banjarbaru ila Banjarmasin. Saya berjalan di waktu malam dari Banjarbaru menuju ke Banjarmasin. Di perjalanan ini saya melihat macam-macam kejadian. Begitu juga yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu, agar kami perlihatkan. Saya jalan Pak dari Banjarbaru Banjarmasin, itu di jalan macam-macam. Ada pom bensin, ada warung gablay, ada apa? Betul kan? Ya, pokoknya kan banyak warung-warung itu macam-macam. Lewat tol, lewat flyover. Nah ini sama juga Rasulullah ketika beliau Isra wal Mi'raj, Rasulullah berjalan, itu beliau melihat kejadian. Dilihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Asra bi'abdihi, dengan hambanya. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Peristiwa Isra Mi'raj ini ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu ketika beliau diisrakan hanya rohnya saja, jasadnya ada 4,
ditolak pendapat ini. Kenapa? Salah satunya pendapat Siti Aisyah. Yang paling mu'tamad ulama bahwasanya Rasulullah Isra dan Mi'raj itu diberangkatkan oleh Allah roh dan jasad. Mana dalilnya? Firman Allah bi abdihi. Jadi maksudnya abdihi wa abdul ain ba'dal itu yutlaq alal jismi wal alal ruhi wal jasad. Kalimat abdun ini nggak mungkin kecuali roh jasad seperti saya. Ini seperti ulun sekarang di muka pian ini. Amun cuman jasad kadada roh ngarannya apa? Oh iya. Paham semua? Iya. Ada jasad saja, rohnya kadada. Ini apa ngarannya? Ada roh kada di jasad, ngarannya apa? Uyang, hantu. Ayo. Nah ini pendapat ulama mu'tamad bi'abdihi ay yutlaq ala rohi wal jasad. Roh dengan jasadnya diberangkatkan oleh Allah. Bi'abdihi lailan. Ini dibahas satu persatu. Supaya kita keluar dari acara Mi'raj ini jangan hanya mendengar ceramah-ceramah. Ya, banyak di antara sekarang kan datang ceramah, siapa gerangan ceramah, mana gerangan Habib ini orangnya bunga sekarang ada nggak? Yang melihat bunga ada? Udah cukup, jangan diusahakan. Kalau sudah ada Muhammad. Jadi supaya kita dapat ilmu, apa yang kita baca di Al-Quran kita paham. Jangan hanya kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Nah, kenapa? Dianjurkan kita membaca baik, tapi lebih baik Anda paham dengan apa yang Anda baca. Lailan, kenapa Allah mengatakan kalimat lailan? Orang di dalam kitab tafsir, kalimat lailan ini adalah isim nakiro. Taulah isim nakiro. Taulah isim nakiro ini dikatakan ya dulu ala taklilil muddah, menunjukkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah sesingkat-singkatnya waktu. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj 1 jam, ada yang mengatakan sekian jam. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila. Andai saja Allah mengatakan al-laila, berarti al-laila itu 1 malam, semalaman penuh. Tapi Isra Mi'raj tidak semalaman penuh. Ada yang mengatakan 1 jam. Bahkan di dalam kitab Maulid Biba, Asy-Syaikh Bibai mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa batna la jami'al ma'arif. Nah, itu tentang ayat Al-Isra tadi. Kita berpindah ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bainama ana na'im fil hatim wa fil riwayah bainama ana fil bait furija saqfu baiti. Ini hadisnya Pak. Isra Mi'raj dia tak cukup 10 menit, 15 menit, setengah jam. Insya Allah malam mungkin boleh ceramah terus jam. Zaman tadi di orang jangan cemaya. Jadi dalam hadis ini dikatakan furija saqfu baiti. Dalam riwayat bainama ana na'im wal yadhan, di antara aku tidur dan terjaga. Beliau dalam riwayat berada di rumah Sayyidatuna Ummu Hani, tidur di atas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar, dan juga sepupu beliau. Tiba-tiba Jibril datang. Fa'atani Jibril fa'tamaluni ala bi'ri Zamzam. Kemudian Rasulullah diangkat oleh Jibril sampai ke mata air Zamzam.
Nah maksudnya motivasinya lagi. Panas lah panas. Diangkat oleh malaikat Jibril, dibawa ke mata air Zam-Zam. Setelah itu selesai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup, sudah biar. Dah. Cek ganggu lagi. Diangkat Rasulullah ke mata air Zam-Zam. Sesampainya di situ, fasyaqqa min thamarati nahri ila surratihi. Kemudian Rasulullah dioperasi, dibelah oleh Jibril dari tenggorokan sampai ke ujungnya pusat. Ingat, ulun sudah berpesan di awal, jangan pakai logika. Kalau sampai dikirakan dibelah dari tenggorokan sampai pusar, bujur dua kah? Ya Allah. Tapi sampai harus iman, terima dengan iman. Wajib kita meyakini. Kemudian setelah itu apa? Fa'akhraja qalbi. Kemudian Jibril mengeluarkan hatiku. Wa ghassaluhu bima'i Zam-Zam. Diambil hatinya Rasulullah, dibasuh dengan air Zam-Zam. Tetapi Al-Habib Al-Habsyi mengatakan bukan dibersihkan. Apa kata beliau dalam maulid? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tubri. Rasulullah itu bukan berarti banyak dosa, bukan berarti sidin itu banyak kotoran, melainkan ditambahkan kecahayaan, ditambahkan hikmah. Supaya apa? Agar bertemu dengan dari Allah. Begitu juga dengan kita. Amun kita hendak mi'raj kepada Allah, sembahyang alias sholat. Apa jeng pak bojeng? Sholat. Kemudian dikembalikan seperti semula, wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Distempel di punggung Nabi yang kiri dengan stempel Nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Indonesia punya nabi. Tahun 2000 berapa itu? Ada orang ngaku musotek ngaku nabi. Masa Nabi pakai jas lah? Jadi sampai nggak usah bingung kalau ada orang ngaku Habib di sini ada logito. Laporkan kepada para habaib. Banyak tak sekarang orang ngaku Habib ulun masuk di Banjar ini 2007. Selama 2007 itu belum pernah orang itu datang seperti Habib nang hanyar jadi Habib. Tiba-tiba masanya ini banyak. Repot nang ngaku Tuhan aja ada di Indonesia. Nang ngaku Jibril lagi ada. Ya Lia Aden jawab ini. Makanya hebat, salut buat Bapak Polisi Indonesia bisa menangkap Jibril. Iyalah. Loh, serius ini. FBI, CIA, kepolisian internasional belum pernah mereka menangkap malaikat Jibril kecuali Kapolda Jakarta. Wah, ditangkap masuk penjara Jibril lah. Tahun ini sampai. Lehutomkan Lia Edan. Banyak yang saya bingung ini padahal peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sudah distempel Nabi akhir zaman. Bahkan di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu namanya ajaran Jasun, Jawa Sunda. Ada seseorang Jawa Sunda ini mengklaim dirinya seorang nabi. Namanya siapa tahu saya? Tukimin. Serius tidak? Nggak bohong ini. Kalau ada salah tahun 2005, 2000 berapa, 2007 lah. Yang ulun bingung ini ngarang Tukimin, amun kita baca sholawat kayak apa? Amun kita sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, nyaman loh. Amun Tukimin bang, Allahumma salli ala Tukimin wa ala ali Tukimin. Astagfirullahaladzim. Yang dipertanyakan lagi ini, orang seperti itu banyak yang mengumpati.
lurus. Paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah jelas, sudah stempel Rasulullah, Nabi akhir zaman, nggak ada lagi Nabi. Selesai daripada itu, summa utiya bil buraq, kemudian didatangkan kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini dikatakan oleh ulama di dalam kitab As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menjelaskan annal buraq min alamil barzakh. Buraq ini dari alam sebelah, alam barzakh maksudnya. Hebatnya buraq ini, yaqa'u hafirahu inda muntaha tarafi. Dia meletakkan langkahnya di mana mata dia memandang. Dari Banjar melihat Martapura langsung sampai. Dari Bojo ngabus Martapura, cus langsung lupa. Dari Banjar dan Surabaya, cus lupa. Sampean pas Pak mobil, nggak bisa Pak. Buraq nih kan. Kemudian wamadau Jibril ma'an. Kemudian aku berjalan melalui dengan Jibril, kata Rasulullah SAW. Nah, di perjalanan ini Nabi SAW dipersinggahkan oleh Allah di 4 tempat. Yang pertama, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad inzil fasalli haula. Turun wahai Muhammad, sholat di tempat ini. Sholat Rasulullah. Selesai sholat, beliau bangun. Selesai ditanya oleh Jibril, atadri aina shallaita? Apakah engkau tahu di mana engkau sholat? La ya Jibril, aku tidak tahu. Shallaita bi Thaibah. Engkau sholat ini di Thaibah, di Madinah. Yang pertama, catat Pak ilmu ini Pak. Yang nomor 2, Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan lagi sampai di suatu tempat, dipersinggahkan oleh Jibril di suatu tempat, disuruh sholat. Selesai sholat ditanya oleh Jibril, Nabi Muhammad menjawab, aku tidak tahu. Dijawab oleh Jibril, shallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Engkau sholat di suatu tempat namanya Madyan. Ketika Nabi Musa lari dari jalan Fir'aun itu, Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Dalam Al-Quran kan ada itu. Betul Pak? Al-Quran betul Pak? Ya ada itu. Rasulullah Sayyidina Nabi Allah Musa berteduh di bawah pohon. Ketika berteduh itu, wara'a Sayyidina Nabi Allah Musa melihat 2 orang wanita gadis. Melihat cewek 2. Cewek ini mengambil air dari sumur, antri orang-orang, ditolong sama Nabi Allah Musa. Ketika ditolong oleh Nabi Allah Musa diambilkan air, kemudian Sayyidina Musa mundur ke pohon tersebut, berlindung di bawah pohon itu. Seraya berdoa, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqih. Ini doa. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sholat. Jalan lagi sampai suatu tempat, di tempat ketiga Rasulullah diperintahkan turun. Selesai sholat ditanya, Rasulullah menjawab tidak tahu. Jibril mengatakan, shallaita bi Turi Sina. Engkau sholat di Turi Sina, tempat yang Allah mengajak berbicara Nabi Allah Musa. Ceritanya ketika Nabi Allah Musa pulang dari miqat ini anastu naron. Ya, la'alli atikum bi khabarin. Aku melihat di situ ada api, didatangi oleh Nabi Musa. Ini namanya lembah Wadi Turi Sina. Ketika sampai di lembah ini, Nabi Musa mendengar seruan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya Musa, inni anallah fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi dua. Hei Musa, aku adalah Tuhanmu, lepaskan sandalmu. Ini Pak perbedaannya. Nabi Musa di antara nabi-nabi yang lain, nabi yang sangat pengen berjumpa dengan zatnya Allah itu adalah Nabi Allah Musa. Minta kepada Allah. Sampai ketika di Wadi Turi Sina ini, Nabi Musa mengatakan apa? Diperintahkan untuk melepas sandal. Nabi Muhammad Pak Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit, tembus semuanya, masuk ke surga, masuk ke Sidratul Muntaha, masuk ke Mustawa. Rasulullah tidak diperintahkan lepas sandal, tidak ada. Sandalnya Nabi Muhammad tembus ke langit. Sandal kita apa kabar? Sandal kita apa kabar? Sandal kita mana Jil?
Sandal kita ke pengajian ya atau ke karaoke ya? Sandal kita apa kabar? Sandalnya Rasulullah tembus ke langit, tidak diperintahkan, ya Muhammad lepaskan sandal. Ada alangkah mulia sandalnya Nabi Muhammad. Demi Allah, sandal tidak akan menjadi mulia kecuali menyambung dengan zat yang mulia. Ini benda mati nempel dengan Rasulullah SAW, apalagi yang sudah melekat dengan Nabi Muhammad. Seperti di hadapan sampean, para habaib, para syarifah, ini menempelnya bukan biasa, darah daging Nabi Muhammad SAW. Ontong sampean beran, kantor de habaib, datangi habaib, sokor dan pengiran sampean. Nek anak potong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sandal nek kasih sopun awal teh nyeding di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dadi molen je napa boleh sampean jaga bro. Tambahi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita apa berang Habib. Maaf. Sampai ada orang berani mengatakan Habib hantu beginian, kurang ajar. Nggak boleh Pak, dijaga. Kita bukan melawan sama siapa, urusannya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kami minta dihormati, minta dicintai, kada. Sandalnya sampai ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha bersama Jibril, ya Rasulullah, ulun ampun maaf, ulun kada kawak melanjutkan perjalanan ini ya Rasul. Ya Jibril, kenapa ikam meninggalkan aku di saat seperti ini? Ya Rasulullah, andai saja ulun maju selangkah, secaya badan ulunnya akan terbakar. Dihatakan oleh belakang oleh Jibril. Rasulullah melangkah setapak demi setapak. Mazabal basar wa ma tagha. Rasulullah tegar melangkah, dikatakan oleh Jibril, ya Allah, aku kira aku adalah malaikat paling mulia, ternyata aku masih kalah lawan sandalnya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sandal, ingatkan sabar, sandal kita kemana? Datangi majelis-majelis ilmu, majelis taklim, jangan hanya ke pasar aja. Ada apa ke pasar monggo, tapi waktunya majelis, terutama sandalnya lakian, mau Jumat tak pernah kenal masjid. Cobung dari sampean dia tersinggung Pak, orang kasak murah-murah. Orang kasak dia tersinggung, orang kantor paling banyak. Sandal nggak pernah kelihatan di masjid, di majelis itu jarang. Adanya di tempat-tempat ya gitu lah. Ya mudah-mudahan sandal kita semuanya selalu terlihat di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut perjalanan. Ini jam berapa? 5 menit lagi Pak. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu orang. Ra'a rajulan qad yajma'u khataban. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu orang, dia ini memikul kayu. Kalau orang mikul kayu biasa, yang membuat heran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini memikul kayu, dia nggak kuat, minta tambahin lagi. Tambahin lagi. Nggak, maksudnya ini suruh tambahin gitu. Orang ini sudah sadar dirinya sudah nggak mampu, tapi dia memaksa untuk minta tambahin lagi. Rasulullah bertanya, ya Jibril, man hada? Siapa gerangan ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, innahu amthalu ummatik. Ini adalah contoh daripada umatmu yang dia tidak mampu memegang amanat, tapi dia memaksakannya. Maksudnya bagaimana? Orang tidak mampu jadi pemimpin dipaksakan. Amanat, bikin amanat dibikin mainan. Dikasih amanat oleh Allah, dibikin kesempatan. Maaf yang jadi pemimpin. Bukan kita tidak mengingatkan diri kita sendiri juga. Apa Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang amanat? Allah berfirman,
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanati 'ala samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami Allah menyodorkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, bahkan kepada gunung yang kokoh sekalipun mereka enggan untuk membawa amanat. Fahamalahul insan. Datang makhluk Allah yang namanya manusia. Semua rebutan mau jadi mengambil amanat ini. Apa kata Allah? Innahu, sesungguhnya manusia karena zaluman jahula, sudah zalim jahul pula. Apa artinya jahul? Ampun maaf, bungul. Amanat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan berjalan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat semerbak, mencium bau yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah, wa bau apa ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, innaha raihatul masyitah. Ini adalah bau seorang wanita yang bernama Masyitah. Masyitah ini Pak Bu, seorang wanita yang hidup di zaman Fir'aun. Ulun ceritakan ceritanya. Masyitah ini seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya dia di zaman Fir'aun. Masa Fir'aun itu gak ada orang yang berani, tapi Masyitah dia menyembunyikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyitah kerja di rumah Fir'aun. Fir'aun ini bisi anak seorang wanita, tukang sisir. Masyitah ini tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Pada suatu ketika Masyitah sedang menyurui rambut anak Fir'aun, sisirnya ini jatuh. Ketika sisir ini jatuh diambil oleh Masyitah, Masyitah mengatakan Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan Fir'aun binasa. Padahal nggak ada yang berani di zaman ketika Fir'aun menjadi pemimpin. Akhirnya namanya anak wanita ngelapor, ya Masyitah, alaki rabbun ghairu abi, apakah engkau memiliki Tuhan selain abah saya? Setahu saya seluruh kaum Bani Israel mereka gak ada yang berani. Semua mengakui bahwasanya abah saya ini adalah Tuhan. Dijawab oleh Masyitah, na'am Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaporkan kepada Fir'aun, ya Abah, inna Masyitah taqul inna laha rabban ghairuk. Wahai Abah, ajil Masyitah bepada bahwasanya sidin bisi Tuhan dua pian bahaya. Arab anak Masyitah sudah menjawab, Abah, sesungguhnya Masyitah mengatakan dia memiliki Tuhan selain engkau wahai Abah. Fir'aun marah. Dipanggil al-bujunya Fir'aun itu seraya Masyitah beserta suami dan dua anaknya. Di dalam kitab riwayat Imam Dardir itu, Masyitah memiliki dua orang, yang satu masih bayi, masih digendong. Akhirnya dikumpulkan suami Masyitah, anaknya dan juga si bayi itu. Ya Masyitah, ahadun magulti, apakah benar apa yang kau katakan? Apakah engkau memiliki Tuhan selain saya? Benar. Rabbi wa Rabbukallah. Dibujuk untuk kembali ke ajaran Fir'aun. Tinggalkan, akui aku sebagai Tuhan. Rabbi Allah, Rabbi Allah. Ini ujian, Pak, ujian keimanan. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat Nabi SAW, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ketika beliau seorang budak diletakkan di tengah padang pasir, tidak ada sehelai pun kain, kemudian diletakkan batu yang besar di kepalanya atau di punggungnya Sayyidina Bilal. Untuk kembali, Sayyidina Bilal cuma mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Kita juga bakal diuji dengan ujian. Sampai mana keimanan kita kepada Allah. Terjadi sekarang di akhir zaman. Orang banyak tidak takut kepada Allah, mereka banyak takut kepada makhluk. Kepada Allah biasa aja. Buktinya mana? Mereka pada ngurus takut
virus corona. Yang dia sama Allah tak takut ngecok naboi tidak modal orang merasani orang mengeramput segala macam, bahkan terang-terangan gak sholat. Ini kan berani sama Allah. Begitu sama corona takut sampai itu segala macam bagaimana caranya supaya selamat. Mundur dia mate dia takut sampean nyetak itu berumah mundur dia mate maaf kan sudah waktunya mati silai. Nah kemana? Sembunyi di mana? Ada kawa? Hati ya. Orang semua bingung begini. Giliran sama Allah, nggak ada takut sama saya. Ini ujian keimanan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu masa kepada umatku nanti di akhir zaman, mereka cinta kepada 5 perkara, mereka lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggiliran yang orang takut cinta kepada makhluk. Lihat ini orang Masya Allah, apalagi orang kaya. Engge. Pola rezeki masuk ke dunia jemaah. Ateyong. Buktinya kalau orang yang punya jabatan, orang kaya raya, kita sampai nunduk dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mau dihinakan karena dunia. Apa ujar Rasulullah? Man tawadha'a li ghaniyin li hinahu dhahaba thuluthanihi. Siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Dingaki berdiri soki ingin haji ingin orang biasa ada darahnya. Assalamualaikum ada paling interest sombong ada lagi. Aku boleh paling ini awami hati mereka. Ada orang lain boleh lain. Mungkin dari soki ini ada yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka cinta kepada dunia, mereka lupa kepada akhirat. Dia mengira bahwasanya dia hidup di dunia akan selama-lamanya. Apa kata Allah? Buka Al-Quran. Jangan hanya bulan puasa sampai yang tadarus. Jangan sampai 1 hari sampai yang tidak baca Al-Quran. Rugi banget. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Ayat yang lain, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang humazatin lumazah. Siapa mereka ya Allah? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang selalu mengumpulkan harta, dihitung. Hari ini dapat ujungan. Alhamdulillah, masuk tak pernah sedekah, lupa kepada Allah. Pokoknya dunia. Mau tidur, bangun tidur, apa yang kesel. Bisa orangnya benerin kantor, jek tersinggung. Orang biasa, orang kantor sombong telepon. Orang saudara Muhammad. Ini loh. Yang kedua, mereka melupakan akhirat. Seakan-akan mereka akan hidup selamanya di dunia. Yang ketiga, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Mereka cinta kepada kehidupan dan mereka melupakan kematian. Mereka mengira akan hidup selama-lamanya. Mereka cuma mengantarkan jenazah diantarakan pepanggilan di jalan la ilaha illallah. Kemana semalam? Sampai kita datang di hadapan kuburan,
al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yursi'aka wa la yurhibaka. Mayit, apabila datang kepadamu dua malaikat kemudian bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di belakang depan bilang seorang saya tidak merasa. Ayo, mereka mengira hidup terus, gak bakal mati. Mati, Pak. Binian, biar bungas, mati juga. Orang kaya, mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Tak lagi hidup. Kau cari, takkan kau bawa mati. Habib Hamdi mati, Habib Faisal mati, Haji Subaidi mati, dekat bida mati. Kamu mau tak bisa lihat? Jadi dia tidak bosan. Terus gak mau mati, mau sampai kapan? Oh mati, tak mungkin bisa kau hindari. Kemana engkau akan pergi, kita pastikan mengalami. Oh mati, tinggal menunggu saat. Ada siapa ya? Menenang karaokean. Habib biar begini suara. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagu, sekiranya lagu bisa menjadi motivasi buat kehidupan, nggak apa-apa. Ini lagunya benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya kan? Aina ma kuntum yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, yang namanya mati pasti akan datang menghampiri. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang kuat sekalipun, amun sudah jiun datang kada tahu kemana-mana. Tahu jiun? Ya itu sudah. Ya, makanya ingat akan mati. Jangan hanya dunia itu dipikirkan. Setiap hari di muka jernih, berkumpul, bahagia dan setiap hari mati jelek. Bisa bungas. Ini janjinya Allah semuanya. Tapi mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Mereka mencintai bangunan dan mereka lupa kepada kuburan. Giliran rumah dibagusakan, ecetnya sudah bujur diganti lagi. Idinya sudah betul posisi seperti ini. Iyo boleh kebaran salah, ketemu salah, kedua salah, kalau salah pas jemaah. Warnanya sudah bujur seperti ini, diganti pulang. Melihat ada seperti ini, dia tidak merasa puas. Sedangkan kuburannya tidak pernah dia perhatikan. Ingat Pak, Nabi mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah rumah pertama daripada negeri akhirat. Fa in najaa fama ba'dahu aisar. Kalau sampai yang selamat di kuburan, insya Allah semuanya selamat. Tapi andai saja kita di kuburan, ketika malaikat bertanya kepada kita man rabbuka wa man nabiyuka, kita nggak bisa jawab. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ini yang terjadi kepada Sayyidatuna Ma'asyitah. Ujian keimanan. Jangan sampai kita juga di akhir zaman kehidupan seperti ini kita menjual iman kita demi harta ataupun demi kehidupan dunia. Akhirnya Allah muliakan Sayyidatuna Ma'asyitah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, digambarkan oleh Allah bahwasanya Nabi mencium aroma yang sangat harum. Jalan lagi Nabi SAW terakhir. Ya. Kata Nabi SAW melihat suatu kelompok jam 11 lah. Jangan
sholli ala Muhammad. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu perjalanan Rasulullah ro'a aqwaman, Nabi melihat sekelompok manusia turdokhu ru'usuhum bil hijarah, melihat sekelompok orang lagi menghancurkan kepalanya dengan batu. Bayangkan apabila sampai melihat ada orang karena dia gawean mengambil batu dihempaskannya ke kepala. Ini yang dilihat oleh Rasulullah. Setiap kali kepala mereka hancur, dikembalikan lagi oleh Allah, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi. Tidak ada henti-hentinya ila yaumil qiyamah. Rasulullah menangis, bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Ya Rasulullah, innahum amsalu ummatik. Ini adalah contoh perumpamaan umatmu allati tatasaqal ru'usuhum an ada'is shalah, yang mana kepala mereka berat enggan untuk mengerjakan sholat. Pak, sholat. Bu, jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun pian, sesugih apapun pian, sehebat bagaimanapun sampean, amun sampean kada sembahyang percuma. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang mendirikan salat, maka orang tersebut telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang berani meninggalkan salat, maka orang ini telah menghancurkan agamanya. Orang sekarang bukan cuma meninggalkan, yang penting cukup niat. Tak usah bojong, yang penting kok niat ke Allah Ta'ala, insyaallah diterima dari gampang. Maaf kalau sampai pelajari pelajaran kehidupan ulama sampai almarhum ataupun Syekhona Khalil Bangkalan, saya yakin 1000% beliau orang yang sholat. Pas sampean senoro tak bojong, pas jemaah bajeng rekan, cobung orang langsung bim salabim langsung ke surga, cobung bajeng sembahyang cilai. Oh nah, sholat nangai. Jangan tinggalkan sholat. Sholat ini adalah sebuah tanda bukti Allah menciptakan kita di muka bumi ini agar kita beribadah. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Wahai anak cucu Adam, aku menciptakan kalian semua ini untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan begayaan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main, terus kalian tidak akan kembali kepadaku? Hei, ingat, di belakang kita ada kuburan. Awal ma yuhasab bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Bukan paling bungas orangnya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling banyak hajinya, tidak. Akan tetapi yang pertama kali dihisab adalah salat. Woi hambaku, ketika hari ini jam sekian di tempat ini, kenapa engkau tidak sholat? Kita semua akan menghadap kepada Allah. Ulun sampean seberataan ini akan dipanggil satu persatu menghadap kepada Allah. Ma minkum illa sayukallimu rabbuh. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali kita semua akan berbicara langsung kepada Allah. Nah, ketika sampean ditanya dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak sholat? Tak oleh ya Allah, ulun kada tahu ya Allah. Dulu semasa ulun hidup, ketika ulun di dunia, tidak ada orang yang mengajarkan kepada saya tentang kewajiban sholat. Bohong, dusta. Di tempat ini ada majelis yang didirikan oleh Habib Faisal, diajarkan oleh Habib Ja'far. Sampean tidak tahu caranya sholat, tanya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira. Ada bojol ngarang-ngarang. Ini sudah
Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini serba keluh kesah. Manusia kita ini diciptakan ini banyak keluh kesahnya. Karena buktinya Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan keluh kesah, sambatan aja setiap hari. Aku sudah sholat, sudah hadir majelis ini, tapi kalian tetap aja rezeki tidak pernah lancar, bla bla bla. Nang disalahkan majelis, nang disalahkan sholatnya tidak salah, yang salah itu sampean. Coba kita betul-betul dalam sholat khusyuk kepada Allah, ibadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang dekat. Dan aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang di dalam sholatnya selalu khusyuk kepada Allah. Ini baru kita mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi terus ajaran orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Hati-hati, orang yang mengatakan sholat tidak wajib, ulama mengatakan hukumnya kafir. Karena ini adalah rukun Islam. Jangan sampai mengatakan tak wajib sholat, kada wajib. Yang penting aku cukup ingat. Saya pertama masuk Banjar itu, di Martapura dulu, di Cempaka itu, banyak orang yang ujar orang Banjar itu ilmu sebuku. Ilmu sebuku itu bagian itu bang sudah mengatakan bahwasanya sembahyang itu pada wajib. Yang penting aku ingat lawan Tuhan. Nggak ada cerita seperti ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau aja sholat. Dan Nabi berpesan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaklah laksanakan sholat itu secara berjamaah. Ramaikan masjidnya, ajak anak istrinya, ajarkan mereka untuk sholat berjamaah, untuk mengenal lebih dekat kepada Allah dengan cara kita menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Terutama kepada anak-anak sampean, ajak mereka, ajarkan kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ajari mereka cara beribadah kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Dengan demikian apabila kita menjaga sholat kita, maka insya Allah kehidupan kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis pada malam hari ini, kita memperingati Isra wal Mi'raj dan sekaligus peringatan hal Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah tidak keluarkan kita dari majlis ini terkecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, anak dan istri kita sebagai orang-orang yang betul-betul menjaga keimanannya, mendirikan sholatnya, dan menjaga kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna aw ma'ana شقيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا وإياهم من جميع الذنوب والآثام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, terkhusus buat para habaib. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan bermanfaat, khususnya buat ulun pribadi. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ada apa? Ada apa? Nama